Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah atas rahmat dan berkat hidayahnya Allah kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Dr. Ida Nuraini SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang ketidakdisiplinan waktu, yang artinya dapat menggunakan serta dapat membagi waktu dengan baik. Pada dasarnya disiplin waktu ialah muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar dan mengajar yang teratur serta mematuhi dan menghargai pekerjaannya. Namun berbeda dengan kenyataannya, banyak manusia yang saat ini tidak disiplin akan waktu tersebut karena disebabkan dengan berbagai alasan. Kedisiplinan waktu ini terbagi dari beberapa jenis, antara lain disiplin waktu belajar, disiplin waktu beribadah, serta disiplin akan pekerjaannya. Dan seringkali manusia tidak disiplin akan belajar dan juga beribadah, apalagi kita sebagai mahasiswa ini yang tentunya akan menjadi penerus bangsa. Kita harus dapat membagi waktu kita antara waktu belajar dan juga waktu santai. Maka dari itu marilah kita mulai akan disiplinnya waktu ini. Adapun dampak yang kita akan alami dari ketidakdisiplinan waktu ini ialah satu, ketika kita tidak bisa disiplin waktu, ini akan berakibat dalam keseharian kita. Yang kedua, ketika kita tidak disiplin akan waktu ini, ketika kita masuk ke dalam kampus, kemudian dosen sudah berada di dalam, maka kita akan mendapatkan yang namanya sanksi atau bahkan bisa di skorsing selama beberapa minggu, tergantung dari dosen tersebut. Tidak hanya itu saja, ada beberapa kebiasaan yang akan menjadi kebiasaan buruk untuk di masa depannya. Ketika kita sudah tidak disiplin waktu, sudah mulai dari kuliah ini, ketika kita sudah mulai bekerja, maka itu akan menjadi kebiasaan buruk bagi kita. Kita akan mulai terlambat masuk kerja dan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, dan juga kita akan bisa dikeluarkan dari pekerjaan kita. Jadi setidaknya kita mengingat kembali bagaimana kita memulai kerja itu di pukul waktu yang sudah ditentukan oleh pekerjaan kita. Yang dapat kita lakukan dari ketidakdisiplinan waktu ini untuk bisa mulai terbiasa dengan adanya kedisiplinan waktu ini, kita mulai dari hal kecil. Kita bisa buat alarm dari jam 6 atau jam 5 di saat kita mau sholat atau beribadah. Nah, dari situ kita akan mulai terbiasa hingga saatnya kita tidak lagi yang namanya ketidakdisiplinan waktu. Kemudian kita bisa mematuhi peraturan yang ada di kantor kita, ataupun pada saat kita di kampus ini kita harus mematuhi peraturan yang disiplin akan hal itu. Kemudian untuk kedisiplinan waktu ini muncul dari niat hati kita. Nah, dengan adanya itu kita akan lebih leluasa dan akan lebih
hati kita akan lebih senang dan akan membuat kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Karena ketika kita melakukan dengan hati yang ikhlas, maka kita akan mendapatkan kenikmatan akan hal itu. Ketidakdisiplinan waktu ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, serta dapat merugikan diri kita sendiri dan juga diri orang lain. Mengenai ketidakdisiplinan waktu ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga marilah kita maju ke depan dan buka pikiran kita, karena kita adalah penerus-penerus bangsa yang bersama akan selalu mensejahterakan rakyat-rakyat kita yang nantinya. Sampai kita melupakan, jangan sampai kita melupakan niat awal kita masuk kampus ini untuk menjadi orang yang berguna di masa depan dan di lingkungan keluarga. Selain yang bisa, ya, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai seorang mahasiswa, saya masih sangat terus belajar, maka saya menyadari bahwa banyak kekurangan dan juga kesalahan dari kata-kata saya. Kemudian karena tempat yang sudah saya katakan ini, marilah kita sama-sama saling membenahi diri, dan tentunya saya sebagai diri pribadi tempatnya kesalahan datangnya dari saya, kemudian kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sama-sama bertobat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.